Bertemu kembali. Usai menjalani autopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah anak berumur 5 tahun yang dibunuh ibu kandungnya dimakamkan di pemakaman Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan pada Jumat sore kemarin menjelang maghrib. Pemakaman dihadiri langsung oleh MA selaku ayah kandung korban dan sejumlah anggota keluarga. Ayah korban pun turut serta dalam proses penurunan korban ke liang lahat. Proses pemakaman yang berlangsung sekitar 30 menit itu didampingi petugas kepolisian. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah menjalani autopsi di ruang instalasi kedokteran forensik RS Polri. Sebelum dibawa keluarga, jenazah sempat disalatkan pihak keluarga yang hadir di ruang transit jenazah. Terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku. Polisi menetapkan SNF atau ibu korban sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga telah memeriksa kejiwaan ibu korban. Hasilnya, diduga pelaku mengidap skizofrenia. Polisi juga telah memeriksa suami pelaku yang membenarkan perilaku aneh sang istri sebelum membunuh anak kandungnya. Mulai dari pergi ke bandara bersama kedua anaknya tanpa membawa paspor, hingga berjalan kaki ke rumah dengan membawa kedua anaknya. Diketahui oleh suaminya melalui security bandara bahwasannya dia mau pergi ke luar negeri tapi tanpa paspor dan tiket. Namun pihak dari keamanan bandara langsung menghubungi suaminya memberitahukan bahwasannya istrinya dan dua anaknya sedang ada di bandara. Istri dalam hal ini pelaku keluar dari hotel tanpa memberitahu resepsionis. Namun pada saat keluar hotel, dia meminta bantu petugas yang ada di luar hotel untuk mencarikan taksi. Ketika taksi datang, malah dihiraukan, diabaikan. Si istrinya ini dan dua anaknya berjalan kaki menuju ke rumahnya. Nah, ketika saat itu dihubungi oleh suaminya, si istri dan dua anaknya ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, ketika jam 10 pagi dihubungi istrinya dan diketahui direspon oleh istrinya bahwasanya ditanya di mana, ada di rumah, dan kemudian ditanya di mana anak tersebut sudah di surga. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi menurunkan 3 psikolog untuk mendalami kasus ini. Selain untuk mendalami kondisi psikologi tersangka, KPAD juga fokus melakukan pendampingan pada adik korban guna menghilangkan trauma karena diduga sempat melihat peristiwa penusukan kakaknya oleh sang ibu. Anak hari ini dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Berarti anak itu sempat melihat, Pak? Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kaget-kagetan gitu ya. Seperti ada shock trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya. Karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita. Dalam menjalani proses pemeriksaan, polisi menyebut pelaku kerap berhalusinasi dan menyebut mendapat bisikan saat membunuh anak kandungnya sendiri. Saat ini, polisi masih mencari motif pembunuhan yang dilakukan ibu kepada anak kandungnya. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menetapkan ibu kandung sebagai tersangka pembunuhan anak di Bekasi, Jawa Barat. Namun polisi menemukan pelaku terindikasi mengalami skizofrenia. Lalu bagaimana selanjutnya proses hukum terhadap sang ibu yang juga mengalami gangguan kejiwaan itu? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini psikolog klinis ibu dan anak Ana Surti Aryania dan ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Oke, terima kasih seluruh yang sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya ke Mbak Nina dulu kalau begitu. Dengan fakta-fakta yang ditemukan penyidik bahwa ada telepon dari suami yang bilang dari sang pelaku ini anak sudah pergi jauh lalu datang ke bandara tanpa bawa paspor dan gejala-gejala lain, apakah itu memenuhi indikator bahwa pelaku ini mengidap skizofrenia, Mbak?
Kalau dari perilaku itu, Mas, kita belum bisa bilang bahwa itu adalah skizofrenia. Hmm. Tapi kita memang perlu melakukan pemeriksaan yang lainnya dan, syukurlah kalau memang sudah ada, para psikolog klinis yang menjadi pemeriksa juga. Nah, sebetulnya ketika kita bicara tentang mereka yang mengalami skizofrenia, biasanya itu mereka memunculkan adanya simptom-simptom. Misalnya, mereka mengalami adanya halusinasi. Halusinasi itu adalah ketika seseorang merasa mendengar, suara-suara yang, tidak terdengar oleh orang lain, atau merasa melihat sesuatu yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Kemudian selain halusinasi, seringkali yang muncul juga adalah delusi, yaitu ketika seseorang tuh merasa bahwa dirinya tuh adalah seseorang yang lain, yang bukan dirinya gitu ya, atau dia merasa dia mengalami misalnya, suatu tindak kekerasan yang sebetulnya tidak terjadi, dan dia sangat meyakini itu. Ada juga kondisi-kondisi lain misalnya yang kita sebut disorganized thinking atau pola pikir yang sangat tidak terorganisir, yang kadang-kadang muncul dalam bentuk, kata-katanya yang sangat tidak beraturan, Hmm. ya, yang kita juga menyebutnya sebagai word salad. Disorganized thinking ini juga bisa membuat seseorang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membingungkan bagi orang lain, karena sepertinya tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Juga kadang-kadang, orang-orang yang mengalami skizofrenia itu, eee, kesulitan untuk menjaga kebersihan dirinya gitu ya, lalu kemudian juga ketika bicara itu tidak dengan emosi yang tepat gitu. Misalnya ketika dia diajak membicarakan sesuatu yang menyedihkan, dia malah tertawa, atau ketika dia, menyampaikan hal yang menyenangkan, dia kayaknya ekspresinya flat saja, semacam itu. Tapi kalau penegasan saja dari indikator-indikator dari temuan fakta kepolisian itu tadi, apakah ada yang memenuhi bahwa ini betul bahwa ada skizofrenia begitu yang diidap? Eee Tidak mungkin hanya dari satu 2 perilaku saja kemudian kita mendiagnosis seseorang. Hmm. Perlu ada pemeriksaan yang lengkap, jadi pemeriksaannya itu akan mencakup ada wawancara, ada observasi, juga ada beberapa tes yang perlu dilakukan untuk orang-orang ini. Dan jika semuanya itu terbukti, maka baru bisa ditegakkan diagnosis apakah skizofrenia atau justru mengalami gangguan-gangguan yang lain. Karena Hmm. jenis gangguan itu sangat-sangat banyak, dan tidak hanya skizofrenia saja, tapi memang skizofrenia termasuk yang paling berat. Oke, biar tidak keliru begitu, skizofrenia ini termasuk penyakit kejiwaan atau gangguan kejiwaan, Mbak? Gangguan atau penyakit kejiwaan itu relatif sama gitu ya, yang kemudian agak berbeda itu adalah yang masalah kejiwaan itu yang sedikit lebih ringan. Oke. Namun skizofrenia ini termasuk yang paling berat. Oke, dengan fakta temuan seperti ini, Mas Albert, ditambah lagi dengan statusnya sudah sebagai tersangka, masih pantas tidak untuk dilanjutkan proses hukum ini dengan statusnya sang ibu sebagai tersangka? Ya, terima kasih Mas Tifal dan Bu Nina. Jadi pertama saya perlu menyampaikan bahwa dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya ya sudah menetapkan status yang bersangkutan sebagai tersangka. Artinya penyidik berkeyakinan ada minimal 2 alat bukti sebagai bukti awal untuk menetapkan status tersangka bersangkutan. Akan tetapi kalau kita kembali kepada bab 3 KUHP lama dalam pasal 44, orang yang melakukan suatu tindak pidana dan ada indikasi gangguan kejiwaan belum tentu dipidana, Mas Rival. Hmm. Ada 4 parameter apakah seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku ini nanti dilihat bagaimana keadaan akal, jiwa, dan pertumbuhan atau apakah terganggu karena penyakit. Yang kedua, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Nina juga, penentuan kemampuan bertanggung jawab ini memang konteksnya cenderung kepada psikiater ya dalam hal ini. Tentu dengan bantuan profesi-profesi lain misalkan seperti psikolog klinis dan lain sebagainya. Yang ketiga, dicari tahu apakah ada hubungan kausalitas antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatan yang dilakukan Mas Iqbal. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap hubungan tersebut ditentukan oleh hakim dalam hal ini. Jadi kesimpulannya Mas Iqbal, orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian sore hari saya perlu menyampaikan sayang sekali KUHP lama yang masih kita gunakan sampai hari ini belum menerangkan tentang detail apa itu skizofrenia. Dalam KUHP baru ada kemampuan bertanggung jawab dan ada kurang mampu bertanggung jawab. Nah, nanti tinggal dilihat bagaimana derajat pertanggungjawaban pidana dengan bantuan ahli. Kalau misalkan memang dia tidak mampu bertanggung jawab dan termasuk dalam kategori disabilitas mental, dia bisa dikenai pidana dan tindakan.
Tapi selebihnya Mas Tifa, kalau kekambuhannya begitu akut disertai dengan gejala psikotis, maka dia hanya dapat dikenakan tindakan berupa misalkan dikirim ke rehabilitasi atau ke rumah sakit, jiwa untuk diobati. Tujuannya adalah penting Mas Tifal, untuk memastikan perbuatan serupa juga tidak dilakukan lagi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sementara Sehingga apakah perlu kiranya asesmen ulang untuk status tersangka terhadap pelaku ini? begini, proses, penyidikan adalah proses pengumpulan bukti untuk membuat terang perkara dan menemukan siapa tersangkanya. Artinya dengan praduga tidak bersalah, presumption of innocence, biarkan polisi bekerja dengan profesional dan sekiranya memang karena ini adalah suatu tindak pidana pembunuhan ya, yang, kategorinya cukup berat, maka biarkan, penyidik dalam hal ini bekerja profesional dan sekiranya cukup bukti, bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk dinilai secara objektif. Hmm. Jadi ahli-ahli baik dari sisi penuntut umum nanti, dari sisi terdakwa nanti akan dinilai oleh hakim objektivitasnya untuk mencari kebenaran material, Mas. Oke. Kebenaran yang paling dicari dalam perkara pidana yaitu kebenaran yang paling sesungguhnya. Oke. Demikian. Mbak Nina, ada pengakuan juga dari suami pelaku ini bahwa ia menemukan gelagat aneh yang dilakukan oleh sang istri begitu. Sebetulnya untuk seseorang atau anggota keluarga mengidap skizofrenia ini, keluarga bisa melakukan apa? Oke, jadi ketika kita mendapatkan anggota keluarga kita melakukan tindakan-tindakan yang aneh, misalnya karena disorganized thinking tadi ya, maka, sesungguhnya kita perlu mencari tahu ada apa yang terjadi pada orang ini. Beberapa orang ternyata mengalami perubahan perilaku yang aneh akibat adanya, stres, berat yang baru dialami, misalnya baru saja mengalami kekerasan dari orang lain, belum tentu dari anggota keluarga, gitu. Dan kita perlu mencari tahu dulu apa yang, terjadi pada orang ini. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah memberikan pendampingan ataupun memberikan bantuan. Contohnya, kita bisa menawarkan bantuan-bantuan untuk, mengurus anaknya, atau bantuan untuk mencarikan, makanan supaya mereka bisa tetap bisa, makan dengan baik misalnya keluarga ini, ya, itu untuk mengurangi tekanan yang dialami oleh anggota keluarga yang kemudian bertindak aneh. Dan tentunya perlu ada perlindungan yang kita lakukan, baik perlindungan untuk si orang yang, kemudian tiba-tiba bertindak aneh supaya dia tidak sampai menyakiti dirinya atau orang-orang lain ya di sekitarnya, juga perlindungan bagi, anak-anak atau keluarganya, ya supaya tidak menjadi korban Hmm. dari apapun, perilaku aneh yang dia lakukan oleh orang-orang ini. Oke, dengan fakta juga yang ditemui polisi bahwa polisi juga mengaku kebingungan untuk mencari motif karena keterangan yang disampaikan oleh pelaku ini, Mas Albert, kerap berubah-ubah. Nah, menurut Anda ini akan menjadi tantangan yang bagaimana nanti ujungnya kalau kemudian proses hukum akan tetap dilanjutkan dengan kondisi pelaku sedemikian? Audionya belum dibuka, Mas Albert, mohon maaf. Mohon maaf, Oke, tadi. silakan. Ya, jadi karena proses penyidikan ini masih berlangsung dan ada indikasi skizofrenia ya, Mhm. kalau kita lihat dalam penjelasan pasal 38 KUHP baru itu kan, merupakan disabilitas mental berupa terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang bisa mengganggu kepribadian dia, kurang lebih seperti itu ya. Hmm. Nah, jadi memang dalam hal ini polisi harus bekerja dengan profesional, menghadirkan ahli-ahli yang kompeten, termasuk juga Bu Ana Surti Aryani ini, Bu Nina ya, bisa dihadirkan nanti bisa untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidananya, Mas. Tentu, meskipun ada postulat yang mengatakan furiosus nulla voluntas est, bahwa orang yang kurang sehat jiwanya itu tidak memiliki kehendak. Dalam hal ini polisi harus menelusuri dan mengumpulkan bukti lebih jauh dengan cara menghadirkan ahli. Karena ini tidak bisa tidak harus dengan bantuan ahli, Mas Tiffal. Hmm. Butuh bantuan ahli dan apakah akan ada pendampingan khusus juga Mbak Nina kalau kemudian pelaku ini tetap akan dilanjutkan proses hukumnya dan bentuk pendampingan khusus seperti apa yang kiranya perlu diberikan? Oke, jadi sebetulnya memang, dalam proses penyelidikan itu kan ada begitu banyak tekanan biasanya yang dialami oleh, si tersangka gitu ya, apalagi jika ternyata dia memang mengalami gangguan kejiwaan tertentu. Jadi memang butuh sekali pendampingan dari para ahli atau dari keluarganya yang memang bisa mengerti dia. Nah, pendampingan yang bisa diberikan itu misalnya mencoba mengajak bicara apabila si orang ini memang bersedia untuk bercerita. Dan kita menjadi pendengar yang baik gitu, tidak melakukan penghakiman apapun, dan juga tidak menyalahkan walaupun mungkin, tidak juga membenarkan ya, dalam artian kita mencoba mendukung apapun yang, dia rasakan
dan dia perlu tahu bahwa dia punya teman yang bisa dia percaya. Nah, kemudian pendampingan tentunya juga perlu dilakukan selama proses itu dan setelah proses itu selesai. Karena ketika tekanan terjadi selama mengalami proses, tentunya masih ada dampaknya. Jadi jika memungkinkan, nah, keluarga juga diberdayakan untuk bisa mendampingi, untuk tahu apa langkah-langkah spesifik yang bisa dilakukan kepada si orang ini supaya dia bisa punya kehidupan yang baik juga di rumahnya. Ini tampaknya akan menjadi tantangan sendiri buat penyidik mengusut lebih dalam terkait dengan kasus ini. Mbak Nina, Mas Albert, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.